Oke, jadi untuk membuat file di htdocs, teman-teman ke explore, kemudian cari partisi C, ya. Ini kan saya masih default Acer C namanya. Ini ada yang beda-beda ya, tergantung dari penamaan pada saat melakukan instalasi Windows sistem operasional ya, aplikasi sistem ya, operating system ya, itu kan ke C. Kemudian ada SAM, folder SAMPV ya, kemudian ada htdocs ya. Teman-teman lihat di bagian link atas itu tertulis ya, this PC personal komputer Acer C, lalu SAMPV, kemudian buka htdocs ya kan. Nah, di sini teman-teman buat sebuah folder ya. Nama folder misalkan ini kelasnya KMB atau A? B, Bapak. B ya. Oke, misalkan gini. Kita buat folder tentang kesehatan. Ya, kesehatan garis B. Ingat di sini tidak boleh ada spasi ya. Gitu kan. Oke. Nah, ini sudah dapat foldernya satu. Kemudian kita sekarang buka Sublime. Ya, karena saya sudah install. Nah, di sini ada Sublime Text versi Sublime Text 3. Klik aja. Nah, kemudian supaya folder-folder yang terbuka ini tidak hilang, ya, caranya adalah agak sedikit dikecilan, kemudian drag, pastikan ada tanda plus di kursornya, maka folder sudah berpindah ke Sublime Text ya. Jadi di drag aja ya. Nah, ini sudah ada kesehatan B di Sublime Text ya. Oke, karena kita sudah berhasil membuat folder ya di Sublime Text, berikutnya adalah kita hidupkan SAMPV-nya ya. SAMPV. Nah, ini ya, tinggal klik aja. Nah, kemudian klik start di bagian Avert sama MySQL ya. Nah, ini sudah ada dua, pastikan warnanya berubah menjadi hijau ya di bagian Avert sama MySQL. Nah, berikutnya kita ke Google Chrome kembali ya. Ke Google Chrome. Ini close aja ya, udah selesai. Nah, ini kita ke Google Chrome, lalu mencoba untuk mengakses folder dari folder yang telah kita buat di SAMPV. Caranya localhost ya kan. Kemudian tadi foldernya adalah kesehatan B ya. Oke. Nah, jika sudah muncul seperti ini, ada index of kesehatan B, maka folder yang tadi kita buat sudah berhasil diakses ya. Jadi foldernya sudah berhasil diakses. Selanjutnya kita coba membuat sebuah file index, new file, lalu kita save ya. Ingat, ini di save-nya harus menggunakan ekstensi yang benar ya, index titik ya php ya. Titik php-nya itu harus tepat ya, jangan sampai tidak dituliskan, karena kalau tidak dituliskan tidak akan jalan. Oke, sekarang kita coba akses kembali. Ini kalau sudah berhasil seharusnya jadi blank putih. Oke, udah berhasil ya, blank putih. Nah, sekarang kita tulis, misalkan gunakan penulisan dengan H4. H4 itu adalah heading, lalu kita tab. Misalkan ini latihan ke-1 kesehatan masyarakat ya kan, masyarakat. Kemudian jangan lupa save, lalu kita coba reload. Nah, ini udah muncul ya, gitu kan. Nah, kemudian
untuk memastikan bahwa tulisannya ada di tengah, maka kita buat center terlebih dahulu, lalu center penutupnya pindahkan ya. Ingat, yang disebut dengan pembuka itu ditandai dengan tanda seperti ini. Nah, ini namanya coding untuk pembuka, memulai, ya kan? Sedangkan menutup ditandai dengan ini. Jadi ada selisnya. Misalkan ini, H4, nah ini pembuka. Kemudian H4 yang satunya lagi ada selisnya, berarti codingnya berjalan hanya segini. Ya, indikatornya dilihat dari penutupnya ada di mana, berarti itu satu bagian. Ya, makanya di sini ini center, lalu ini ada penutup, berarti ini adalah satu bagian. Ya, nanti teman-teman akan paham ketika sudah praktek. Oke, kita coba cek. Nah, ini sudah pindah ke bagian tengah ya, gitu kan. Oke, sudah berpindah ke bagian tengah, maka kita sudah berhasil membuat file yang bisa diakses di Google Chrome. Ya, nah itu dengan index.php. Oke, jadi untuk pertemuan kedua sudah selesai, sudah berhasil ya, gitu kan. Ini ada create folder, sudah dilakukan. htdocs sudah dilakukan, membuat folder kesehatan B tadi sudah dilakukan, lalu akses URL kesehatan code juga sudah dilakukan. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita mau membuat sebuah database, ya kan, SQL. Nah, untuk membuat database, pertama kita lakukan akses database-nya terlebih dahulu. Ya. Dengan cara yang pertama ketik localhost, ya kan, localhost, kemudian php my admin. Oke, ini yang diakses ya, localhost php my admin. Kalau ini nggak jalan, berarti bagian SQL-nya belum aktif. Ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Oke, nah ini sudah muncul ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan bahwa ini fungsi dari header, ya menu bar, kemudian sidebar, tidak. Kita langsung aja ke praktek untuk membuat sebuah database ya. Nah, jadi apa yang disebut dengan database ya? Database sederhananya kan gitu ya. Gitu kan. Jadi sebenarnya database ini adalah sekumpulan data yang tersimpan di dalam satu wadah. Ya, di dalam satu wadah. Gitu kan. Wadah ini mengidentifikasikan terkait dengan nama dari database itu sendiri. Misalkan ya, database-nya rumah sakit. Ya, misalkan kita buat dengan nama database rumah sakit, biasanya kan ditandai dengan DB ya, DB underscore rumah sakit Geraha Mandiri misalkan ya. Nah, yang jelas di sini jangan sampai ada spasi ya, pakai underscore bisa, rumah sakit Geraha Mandiri misalkan gini ya. Nah, berarti ya, atau mau disingkat boleh RS underscore Geraha Mandiri ya kan, gitu kan, atau DBRS gini. Nah, berarti bahwa di dalam database ini terdapat berbagai jenis data. Ya, misalkan gini, Anda kan punya rumah ya. Nah, rumah itu kan memiliki identifikasi, misalkan rumah Yogi Iskandar kan gitu ya. Nah, berarti pemilik di dalam rumah itu ada apa saja? Kan sederhananya gitu. Ada ruang tamu, ada kamar tamu, ada kamar pribadi, ya kan? Ada dapur, ada kamar mandi, ada gudang,
artinya banyak database di sana. Misalkan kamar. Kamar itu meliputi data tentang tempat tidur, data tentang lemari, data tentang baju, data tentang lain sebagainya. Ya. Jadi di dalam database ini memiliki sekumpulan data-data. Ya, yang di dalamnya terdiri dari tabel-tabel. Misalkan tabel yang pertama biasanya adalah tabel tentang data sumber daya manusia, ya kan? Berarti SDM, ya kan? Tabel yang kedua tentang apa? Keuangan, misalkan keuangan. Tabel yang ketiga misalkan tentang apa? User, ya, database username dan password. Kemudian tabel berikutnya tentang apa? Misalkan di sini SDM sudah, keuangan sudah, fasilitas rumah sakit atau sarana prasarana, misalkan prasarana, ya kan? Nah, setidaknya ada 5 jenis tabel. Ya, ada 5 jenis tabel. Ya. Oke, nah sekarang kita buat dulu database yang pertama, yaitu tentang Graha database RS Graha Mandiri. Ya, nah untuk membuat sebuah database, teman-teman tinggal klik baru. Ya, kemudian di sini tulis nama databasenya, ya kan, DB RS Graha Mandiri, atau langsung RS Graha Mandiri juga nggak jadi masalah, ya. Gitu kan, cuman biasanya untuk identifikasinya menggunakan DB. Nah ini DB kesehatanku, DB nilai, DB pendidikanku, pendidikan PAUD, gitu kan, boleh, ya bebas. Yang penting setiap develop tahu bahwa ini tentang apa, gitu kan. Nah, kemudian buat, ya kan, kalau bahasa Inggris berarti create. Ya. Nah, kita buat tabel yang pertama. Kita buat tabel users, ya kan, di database Graha Mandiri, ya kan. User kita buat, ya kan, nama tabelnya. Nah, kemudian di dalam tabel user itu, di dalam semua tabel, ya, bukan hanya user, itu selalu memiliki identifikasi atau disingkat dengan ID. Ya, misalkan Anda sebagai warga negara Indonesia memiliki ID yang disebut dengan kartu tanda penduduk, ya kan? Nah, begitupun di dalam pembuatan database, maka kita harus membuat satu kolom, ya, yang berfungsi untuk memberikan ID, ya, sehingga nanti pada saat kita memanggil ID dan ingin memunculkan siapa pemilik ID itu, nah itu bisa dimunculkan, ya. Misalkan di sini ID user, ya kan, ininya tetap integer karena nanti akan diisi otomatis, ya kan, dengan angka, panjang nilainya 5 ini per huruf, ya, gitu kan. Kalau misalkan 5 kan berarti nanti bisa memuat 10.000 sampai 10.000 angka, ya, angkanya sampai 10.000, ya kan. Nah, kemudian geser sedikit untuk yang pertama saja, auto incrementnya jangan lupa di checklist supaya nanti keluar otomatis. Lalu ini menjadi primary key, ya. Oke. Kemudian yang kedua itu biasanya ada nama, boleh, ya. Kemudian ini varchar, kita buat panjang nilainya 55. Kemudian yang kedua ada email, ya. Lalu kini bisa varchar, kemudian panjang email 25, ya. Kemudian baru username, ya. Kemudian varchar panjang nilainya kita buat 25 aja, atau kita batasi 8, ya. Jadi tidak boleh lebih dari 8. Ini masih kurang, ya. Kemudian password, varchar kita
buat panjang karena nanti passwordnya dibuatkan oleh sistem ya, tidak dibuat oleh kita. Kalau password dibuat oleh kita kan ketahuan. Kemudian gini, di saat membuat aplikasi itu kan ada kelas khusus ya, ada super user, ada manager, kemudian ada client, kemudian ada staff ya kan, berarti ada grup-grup tertentu ya, itu kan, sehingga tidak semua dokumen bisa diakses ya, seperti halnya di Siakan. Di Siakan itu kan ada grup mahasiswa, ada dosen, ada unsur pimpinan ya, sehingga mahasiswa hanya melihat tampilan data-data yang berkaitan dengan mahasiswa, yaitu nilai, dan nilai pun hanya read only. Nah, kalau dosen, selain read only, dosen juga bisa melakukan pengubahan data nilai. Ya, makanya ada grup, ada klasifikasi, akses. Ya, makanya di sini kita buat aja nama group users. Ya, nanti si grup ini berfungsi untuk melakukan klasifikasi. Dia masuk kategori super user kah, atau direktur kah, atau manajer kah, ya kan, atau karyawan, atau klien, kan gitu ya. Kita buat grup dengan panjang 15. Oke, kalau udah selesai, maka selanjutnya kita simpan ya. Maka kita sudah berhasil membuat tabel user dengan database ID user, nama pemilik usernya, email, username, password, dan grup user, ya kan? Nah, ini adalah yang disebut dengan tabel. Jadi di dalam RS Graha itu ada tabel user. Oke. Nah, di sini sudah ada yang ini sudah berhasil kita buat ya kan, yang bagian user ya sudah berhasil kita buat ya, sehingga nanti Pak gimana kalau untuk rekam medis, di sini tinggal tambah aja rekam medis ya kan. Nah, nanti di dalam rekam medis itu dibutuhkan database apa saja. Nah, berarti kita butuh yang namanya database pasien. Nanti kita ngambil ID pasien yang digabungkan dengan ID rekam medis, sehingga si ID A ini dia memiliki data rekam medis tentang apa saja. Ya, jadi di sini di bagian rekam medis tidak perlu menginput nama, pekerjaan, dan lain sebagainya. Cukup menginputkan data ID di bagian rekam medis, maka nanti dari ID ini siapa yang memiliki data pasien itu, ya kan? Jadi ID di dalam rekam medis ini siapa pemiliknya, sehingga si pasien ini punya riwayat penyakitnya misalkan asma dan lain sebagainya itu diidentifikasi berdasarkan ID pasien. Tidak diidentifikasi berdasarkan nama pasien. Makanya ini bisa saling berkaitan antara satu sama lainnya, termasuk ID SDM. Nah, si pasien A itu diperiksa oleh siapa? Nah, kita tidak perlu mencantumkan nama dokter. Kenapa? Karena kita cukup mencantumkan ID sumber daya manusia, dalam hal ini adalah dokter. Nanti melalui ID inilah kita bisa mengidentifikasi si pasien A siapa yang memeriksanya, ya kan? Sehingga bisa menghemat storage atau penyimpanan, ya kan? Seperti itu. Jadi ada keterkaitan antara satu program dengan program-program yang lainnya. Oke, nah ini sudah berhasil membuat database ya, gitu kan? Nah, ini kan sudah. Nah, jadi teman-teman tinggal ikuti saja semua langkah-langkah di dalam modul ini. Nah, untuk koneksi saya pikir tidak sekarang ya, karena sudah malam juga dan kita sudah membahas 3 pertemuan sekaligus dan ini saya pikir tidak efektif ya. Nah, yang paling penting adalah silakan teman-teman mengikuti modul yang sudah ada ya, coba praktikkan sendiri, karena untuk memahami tentang pembuatan program atau aplikasi itu bukan berbasis pemahaman ataupun pengetahuan, tapi berbasis praktik.
Ya, semakin sering teman-teman praktik, maka akan semakin lihai atau semakin mampu, ya, atau semakin apa ya, bahasanya semakin pandai dalam membuat sebuah aplikasi. Karena ini basicnya adalah basic praktik, bukan basic pemahaman. Ya, jadi kalau teman-teman praktik sudah otomatis paham. Oke, kita absen terlebih dahulu ya. Ini kelas B ya. B atau A? Kelas B, Bapak. Oke. Ya. Kita absen dulu.